Hai semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hukum Newton. Nama-nama anggota kelompok kami adalah Aruna Kirani, Brian Pertahananta Sebayang, Sylvia Laura Bru Ginting, Olivia Ningtyas, Tora Sudiro, Yulia Ananda Bru Ginting, dan Jerry Lopez. Berikut ini adalah peta konsep dari hukum Newton yang akan kami bahas. Hukum Newton. A. Pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. B. Jenis-jenis hukum Newton terbagi menjadi 4, yaitu konsep gaya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep gaya pada hukum Newton. 1. Gaya berat. Gaya berat adalah suatu gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan memiliki arah tegak lurus dengan pusat bumi. Kedua, gaya gesek. Gaya gesek merupakan bentuk gaya yang saling berlawanan dengan suatu gerak benda. Ketiga, gaya normal. Gaya normal adalah suatu konsep gaya yang bekerja pada 2 benda yang saling bersentuhan. Berikut ini merupakan contoh gambar dan rumus dari gaya berat. Rumus gaya berat adalah W sama dengan M dikali G dengan keterangan W adalah gaya berat, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Berikut ini merupakan contoh gambar dan rumus dari gaya gesek. Gaya gesek terbagi menjadi 2, yaitu 1. Gaya gesek statis, dan 2. Gaya gesek kinetis. Rumus gaya gesek statis adalah Fs sama dengan Us dikali N, dengan keterangan Fs adalah gaya gesek statis, Us adalah koefisien gaya gesek statis, dan N adalah gaya normal. Untuk rumus gaya gesek kinetis adalah Fk sama dengan Uk dikali N, dengan keterangan Fk adalah gaya gesek kinetis, Uk adalah koefisien gaya gesek kinetis, dan N adalah gaya normal. Dan berikut ini merupakan gambar dan rumus dari gaya normal. Singkatnya, pada benda diam di permukaan horizontal, ada 2 gaya saja yang ada, yaitu gaya berat dan gaya normal, yang saling berlawanan. Selain itu, gaya normal di sini sama dengan gaya berat, karena tidak ada dorongan atau gaya lain yang berpengaruh. Oleh karena itu, rumus gaya normal pada situasi ini bisa dituliskan sebagai rumus di atas tadi, yaitu N sama dengan W, di mana W sama dengan M dikali G. Keterangannya adalah Fx dan Fy adalah resultan gaya pada suatu bidang. N adalah gaya normal dan W adalah gaya berat. Berikut ini adalah bunyi dari hukum Newton 1 beserta rumusnya. Bunyinya adalah, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Rumusnya adalah F sama dengan 0. Maka P sama dengan 0 atau P sama dengan konstanta. Berikut ini merupakan contoh hukum Newton 1. Ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Berikut ini merupakan contoh soal dan penyelesaian hukum Newton 1. Berikut ini merupakan bunyi dan rumus dari hukum Newton 2. Bunyinya adalah, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumusnya adalah A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikali A. Dengan keterangan A adalah percepatan benda, F adalah
adalah resultan gaya, dan M adalah massa benda. Berikut ini merupakan contoh dari hukum Newton 2. Mobil kiri lebih cepat melaju daripada mobil yang di sebelah kanan karena bermassa kecil, sesuai dengan bunyi hukum Newton 2. Berikut ini merupakan contoh soal dan penyelesaian hukum Newton 2. Berikut ini merupakan bunyi dan rumus dari hukum Newton 3. Bunyinya adalah, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya terhadap benda pertama dengan besar yang sama, tetapi berlawanan arah. Rumusnya adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Keterangan, tanda minus menunjukkan bahwa kedua gaya berlawanan arah. Berikut ini merupakan contoh dari hukum Newton ketiga. Saat kita menarik tali busur, maka ketika tali yang ditarik itu dilepas, reaksinya anak panah akan terdorong ke depan. Semakin besar tarikan yang diberikan, maka semakin kencanglah anak panah terdorong ke depan. Berikut ini merupakan contoh soal dan penyelesaian hukum Newton 3. Aplikasi hukum Newton pada gerak benda. Pertama, benda didorong atau ditarik dengan gaya mendatar. Berikut ini merupakan penjelasan dari rumus benda didorong atau ditarik dengan gaya mendatar. Dan persamaan rumus tersebut adalah A sama dengan F per M. Dengan keterangan N adalah gaya normal, W adalah gaya berat, F adalah gaya tarik atau dorong, M adalah massa benda, A adalah percepatan benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Yang kedua merupakan benda yang ditarik dengan gaya miring ke atas. Berikut ini merupakan penjelasan untuk mencari rumus benda ditarik dengan gaya miring ke atas. Dengan rumus persamaannya adalah A sama dengan F cos A per M. Keterangannya adalah N adalah gaya normal, W adalah gaya berat, F adalah gaya tarik, A adalah sudut kemiringan gaya tarik terhadap bidang horizontal, M adalah massa benda, A adalah percepatan benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga merupakan benda didorong dengan gaya miring ke bawah. Berikut ini merupakan penjelasan untuk mencari rumus benda didorong dengan gaya miring ke bawah. Dengan rumus persamaannya adalah A sama dengan F cos A per M. Keterangannya adalah N adalah gaya normal, W adalah gaya berat, F adalah gaya tarik, A adalah sudut kemiringan gaya tarik terhadap bidang horizontal, M adalah massa benda, A adalah percepatan benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Yang keempat merupakan gerak pada bidang miring licin tanpa gaya luar. Berikut ini merupakan penjelasan untuk mencari rumus gerak pada bidang miring licin tanpa gaya luar. Dengan rumus persamaan adalah A sama dengan G sin A. Keterangannya adalah N adalah gaya normal, W adalah gaya berat, M adalah massa benda, A adalah sudut kemiringan benda, A adalah percepatan benda, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Kemudian yang kelima adalah gerak pada bidang vertikal ke atas. Dengan rumus tinggi maksimumnya adalah Hmax sama dengan FO pangkat 2 per 2G. Persamaan gerak vertikal ke atas rumusnya adalah HFO dikali T dikurang 1 per 2 dikali G dikali T pangkat 2. Rumus waktu tempuhnya adalah T sama dengan 2 dikali Tmax atau Tmax sama dengan FO per G. Dengan keterangan H adalah ketinggian benda, T adalah waktu tempuh, G adalah percepatan gravitasi, FO adalah kecepatan awal benda, Ft adalah kecepatan benda saat T sekon. Dan yang terakhir, yang keenam adalah gerak dua benda yang dihubungkan dua katrol. Dua benda menggantung yang dihubungkan katrol. Rumus yang berlaku untuk sistem seperti gambar di samping adalah W2 lebih besar daripada W1 sebagai berikut. A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 ditambah M2. Keterangan A adalah percepatan, M adalah massa, T adalah tegangan tali, dan W adalah berat.
Kesimpulan hukum Newton adalah bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang hukum Newton perwakilan dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.